Sebenarnya kalau untuk kesulitan sih, kalau untuk saya pribadi nggak ada, alhamdulillah lancar-lancar aja tuh Mas. Alhamdulillah. Untuk evakuasi kemarin karena memang cukup cepat juga kita evakuasi. Dari kita sampai itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit itu korban berhasil kita. Kadang ya memang seperti itu, ada kejadian di satu tempat, kemudian menyusul kejadian berikutnya. Jadi ada Betul. hal-hal yang mungkin masyarakat nggak memahami itu, jadi masyarakat tahunya pokoknya pemadam kebakaran kok datangnya nggak sesuai sih. Nah, padahal masih ada kejadian yang waktunya bersamaan, kejadian di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Edu Damkar? Dan hari ini kita akan sharing diskusi terkait dengan kemarin ada pengalaman rekan-rekan Damkar dari Damkar Jakarta Timur, tepatnya Damkar Ciracas dan juga Damkar Matraman melakukan evakuasi terkait korban yang mengalami tabrakan ya. Sebenarnya bukan tabrakan ya, Betul. tapi menabrak sih sebenarnya ya. Nah, Nah, hari ini saya sudah tergabung nih dengan Mas Afif Sumawardi. betul. Ya betul nggak saya nyebut namanya? Kayaknya sih betul ya. Gimana kabarnya Mas Betul, Afif? betul. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Sehat ya. kabarnya Mas Marwanto? Lama nih kalau ketemu Alhamdulillah ini. sehat juga. Nih kita kita malam-malam nih nyantai. Kemudian karena saya pas ngeliat nih siapa nih saya telusuri nih siapa nih yang terlibat di sana dan katanya Mas Afif. Dan ini cukup Betul. menarik karena terdapat satu korban pengemudi ya Mas Afif ya kemarin ya. Betul. Betul Pengemudi sekali. kemudian Korban tunggal. pengemudinya tersebut menabrak pohon kalau nggak salah ya Mas ya. Pohon. Ya menabrak pohon kemudian terjepit dan perlu dievakuasi. Yang mengevakuasi adalah rekan-rekan dari Damkar Jakarta Timur, yaitu dari sektor Cipayung dan Matraman. Nah, Nah, sama sektor itu. Ciracas, Mas. Mm. Sorry ya, sektor Ciracas ya, Nah, sektor Ciracas kebetulan dan lokasinya di sektor 9 memang, cuman hmm, yang pertama kali sampai sektor 9 cuman kan unit pompa tuh. ya, Nah, oke. kemudian Hmm. minta bantuan ke sektor 8 Ciracas yang terdekat, kemudian baru dari Sudin. Jadi, Gitu. oke, iya, oke. Betul. Mas Afif, gimana gimana? Ceritain Ya. dong kronologis awalnya nih, kronologis awalnya. Mas Afif sampai Jadi datang ke untuk sana tuh gimana? untuk kronologi awal sebenarnya memang ini untuk lokasinya adanya di sektor 9 Kecamatan Cipayung. Cuman memang pada saat itu sekitar jam setengah 10 berbarengan dengan kejadian ada 65 di wilayah Taman Mini di Oh, Museum kebakaran. Indonesia. Betul. Di dalam taman mini Jadi tuh. untuk betul Museum Indonesia. Jadi untuk tim rescue dari Taman Mini sendiri terfokus ke Jaya 65 di situ. Hmm. Jadi yang punya wilayah terfokus di situ. Jadi akhirnya diluncurkanlah terlebih dahulu dari sektor Cipayung, yaitu pos Cipayung tuh Mas tuh. Pos Pos Cipayung. Cipayung, Oke. betul. Dan pos Diluncurkan Cipayung untuk nggak ada mobil rescue kan? Adanya hanya mobil pompa ya. ada mobil pompa ya. Kebetulan waktu itu mobil 2.500. Mobil Waktu kecil. itu kepala regu, kemarin itu kepala regunya Bapak Nursanto. Oke, Pak Nursanto. Nah, kemudian setelah beliau size up, ternyata korban ini mengalami eh, terjepit gitu Mas, terjepit setir, Oke. terjepit, korbannya terjepit setir. Kemudian beliau minta bantuan ke Sudin, minta bantuan tim rescue Sudin. Karena memang jaraknya lumayan jauh tuh Mas dari Sudin ke Cipayung kan. Ya, betul, betul. Dan korban pada saat itu sudah memang sudah meminta tolong. Akhirnya tim rescue dari sektor 8 Kecamatan Ciracas diterjunkan terlebih dahulu Oke, betul. untuk Jadi melakukan sektor yang terdekat ya, penanganan. Mas ya. Mana Betul, peralatan yang mudah mudah dimobilisasi, nah itu dulu yang dikirim tuh. Oke. betul sekali, betul. Hmm. Kemudian koordinasi dengan tim rescue sektor 8 kemarin dikepalai oleh Dantonnya sendiri, Bapak Roberto, Roberto Oh, Simbolon. ya, Bang Roberto. Betul. Nah, beliau juga meluncur ke TKP, ya kan, sambil menunggu tim rescue dari Sudin merapat ke lokasi. Oke. Nah, Ah, oke. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi yang pertama kali ngeluncur adalah dari sektor Cipayung, kemudian betul. disusul kemudian karena memang berbarengan nih. Wah, ini luar biasa nih Sobat Edu Damkar. Jadi Ya. memang itu kadang ya memang seperti itu ada kejadian di satu tempat kemudian menyusul kejadian berikutnya. Jadi ada Betul. hal-hal yang mungkin masyarakat nggak memahami itu. Jadi masyarakat tahunya pokoknya pemadam kebakaran kok datangnya nggak sesuai sih. Nah, padahal masih ada kejadian yang
waktunya yang bersamaan, kejadian di tempat yang berbeda. Nah, saya Betul ada sekali. video nih, Mas Afif. Saya coba minta keterangan langsung nih sama Oke, oke. Mas Afif nih. Ini menceritakan tentang apa nih, Mas Afif nih? Video ini nih, yang tentang ini nih, saya coba setelkan. Oke, oke, oke. Nah, Oke, kalau ini tim rescue dari Sweden ini baru sampai nih Mas, baru sampai ke lokasi, hmm? berusaha untuk menenangkan dan juga untuk mengeluarkan korban. Kayak menenangkan dan mengeluarkan korban. Jadi pada saat sampai Betul, ke lokasi, memang kan sudah ada tim yang sebelumnya ya, gitu ya. Dan betul. di situ memang korbannya masih sadar ya, Mas ya? Masih, alhamdulillah masih sadar. Kalau kita lihat sepertinya nggak ada luka yang terbuka seperti itu kan. Hmm, Kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada luka terbuka. hmm. Kalau kita lihat posisi truknya itu sudah terbuka pintunya Mas ya. Kondisi awalnya tidak terbuka waktu Mas Apip datang ya? Kondisi awalnya belum terbuka, namun setelah minta keterangan dari tim Rescue Sektor 8, ternyata dari tim Rescue Sektor 8 yang berusaha untuk mengekstrikasi kendaraan tersebut. Jadi pintu sudah terbuka. Jadi tim Sudin sampai, posisi pintunya itu sudah terbuka. Tapi Nah, tapi dibukanya oleh korbannya masih teman-teman tertutup. dari Sektor 8. Betul sekali. Ya. Nah, Nah, ini. kemudian ini video berikutnya nih, Mas Apip nih, Ya, sepertinya sih kalau kita lihat ini gambarannya nih sudah mulai memasuki ke apa namanya? Sorry, ini sudah masuk ke unit mobil nih yang melakukan tes betul. awal ya kepada korban ya, Mas Apip ya. Iya, iya. Ya. Oke. Nah, kemudian ini juga saya juga ada video berikutnya. Video berikutnya ini sebentar, saya sepertinya ini sedang melakukan proses yang lainnya nih, Mas Afif nih. Nih, saya share dulu nih. Seperti ini. Nah, ini Mas Afif. Kalau kita lihat Mas Afif di sini Iya, kacanya nih pecah ya. iya. Ya, kacanya pecah ya Mungkin Mas Afif ya. karena terbentur pohon, jadi pecah. Tapi alhamdulillah untuk pecahan kacanya tidak mengenai si pengemudi, Mas. Oke. Dan ini gini, Mas Afif, ketika ketika kita lihat di sini kan video pohon yang di depan itu yang dia tabrak. Betul, betul sekali. Itu pohonnya itu posisi mobilnya sudah ditarik oleh mobil pompa yang diberangkatkan dari Pos Cipayung. Jadi mobil pompa yang datang awal itu narik Ya, mundur. betul. Karena memang bebannya yang lumayan berat karena dia membawa puing dan juga tanah. Jadi cuma sampai situ aja dia nariknya nggak kuat kan mobilnya kan. Karena memang posisinya adalah posisi pas turunan ya, kelihatannya ya. Betul. Betul sekali. Posisinya pas menurun sehingga mungkin dia Hmm. salah belok atau apa sehingga dia menabrak pohon. Oke, menabrak pohon. Aduh, ini luar biasa. Dan memang pada saat itu korban nggak mengeluh pusing, nggak mengeluh apa gitu, nggak ya Mas ya? Enggak, alhamdulillah korbannya bisa kita ajak untuk berkomunikasi dan Hmm? kelihatannya sih sehat-sehat aja, Mas. Ya artinya nggak ada kendala pada saat itu ya. Korbannya nggak Alhamdulillah nggak ada kendala. ada kendala. Ya ini kalau kita Betul. lihat lagi nih Mas Afif di sini juga kelihatannya korbannya juga kooperatif, korbannya juga nggak apa namanya kelihatannya sih nggak panik ya korbannya ya. Betul, memang pas pada saat kita sampai si korban ini sudah mulai tenang. Mm-mm. Karena memang kita sampai itu berniat untuk menolong kan kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita evakuasi, kita dari tim pemadam, kita ingin menolong biar gimana caranya si korban ini bisa keluar dengan kondisi yang selamat seperti itu. Yang selamat. Oke, Betul. kemudian ini video ini Mas Afif kita lihat nih. Ya ini Ya. sedang apa nih dia? Apa sorry, maksudnya rekan-rekan sedang apa nih kondisi yang ini nih? Video yang ini. Ini berusaha untuk menjauhkan setir karena kan posisi korbannya ini kan terjepit nih Mas, terjepit setir ya. Terjepit setir, berarti posisi yang terjepit adanya Betul. di sini dong, di perut Uh, ya? uh, yang terjepit itu di kaki sebelah kiri. Oh, malah kaki yang terjepit. Berarti mungkin Betul. bukan bukan setirnya ya maksudnya ya. Tapi bagian Ah, batang setirnya. bagian batang setirnya betul, Oke, betul. asnya ya, astirnya ya, yang ini ya. Aslinya setirnya betul. Oke, jadi as setirnya. Nah, ini teman-teman lagi berupaya untuk menjauhkan supaya bisa terjepit. Dan yang terjepit berarti kakinya dong, kemungkinan ya, Mas. Kaki kaki sebelah kiri. Kaki sebelah kiri itu yang Kaki terjepit. Nah, sebelah kiri betul. oke. Nah, kemudian sebentar saya lihat lagi nih ada video yang lainnya juga nih.
ini juga sepertinya sedang mengupayakan nih teman-teman nih melakukan ekstrikasi nih. Nah, Hmm. ketika melakukan ekstrikasi, apa yang dilakukan teman-teman, Mas? Awalnya nih. Kalau dilihat dari gambar ini tim rescue sektor 8 ya Mas berkolaborasi dengan tim rescue Sudin Hmm? sedang berusaha menjauhkan si asetirnya itu dari si korban. Hmm. Jadi membuat korban itu terbebas dari asetirnya tersebut. Oke. Nah, Betul. tadi sebentar saya juga lagi nyari nih menggunakan alat apa nih. Juga mungkin kan kita bisa berbagi pengalaman nih, Mas. Terkait Betul. alat yang digunakan oleh teman-teman pada saat melakukan ekstrikasi tadi kan, menjauhkan Betul. menjauhkan apa namanya? eh tir tadi. Nah, ini. Oke, mungkin ini nih yang saya bisa tanyakan juga ke Mas Apip nih. Ini teman-teman sedang menggunakan alat apa dan kenapa kok memutuskan untuk menggunakan alat ini gitu ya. Kira-kira begitu nih Mas Apip nih. Supaya nanti teman-teman juga bisa berbagi pengalaman juga nih kan gitu. Nah, ini Mas Apip. Ya, kalau ini pada saat kita mencoba untuk menjauhkan setir dari si korban, kita Hmm. menggunakan hidrolik kombitul tuh Mas, yang baterai. Oke, hidrolik Nah, kombitul. kita Kemudian kemudian juga kayaknya ada ini ya, ada apa namanya? rantai. Rantai ya. Nah, memang itu satu paket dengan peralatan tersebut. Memang Hmm. itu peruntukannya untuk alat tersebut. Nah, kita menggunakan angkur pohon, Mas. Angkur pohon yang ditabrak tersebut untuk menjadi sebuah angkur untuk menarik setir tersebut untuk menjauhkan ke korban. Berarti pada saat nanti akan melakukan perenggangan gitu ya, melakukan perenggangan, Betul, kan angkurnya adalah di pohon, ya kan? betul. Nah, yang di belakang ditahan pakai apa, Mas? Supaya ini nggak ketarik nih. Ditahan kita kita lilitkan ke setirnya. Oh, harus menggunakan setirnya. Bukan maksudnya Betul. yang mobilnya supaya mobilnya nggak maju. Nah, mobilnya nggak maju. Oh, Kan mungkin juga kan ah, mobilnya maju kan? ya, jadi sebelum kita melakukan ekstrikasi, kita Hmm. stabilkan dulu kendaraannya, ya kan? Kita Oke. stabilkan dan juga di belakang masih tetap ditahan oleh unit pompa, Mas. Jadi masih tertahan oleh unit pompa. Mobil Di pompa mana yang itu dari Cipayung itu ya. betul. Jadi pada saat ditarik, mobilnya itu nggak ikut maju. Gitu. Oke. Itu antisipasi nih karena kombi itu walaupun Ya, kecil tetapi ketika digunakan itu kan hidrolik tuh. Wah, kekuatannya besar betul. juga nih gitu kan. Kekuatannya cukup besar. Dan ini nih, Iya, iya. nah ini Mas Afif bisa kita lihat ya. Bagaimana Iya, teman-teman mulai bekerja nih. betul. Ya, teman-teman mulai bekerja menggunakan kombi tool tadi. Kemudian, nah, saya kalau keberhasilan udah pasti berhasil lah gitu ya. Cuman yang mau saya tanya kesulitannya. Nah, kira-kira kesulitannya pada saat itu apa tuh, Mas Afif? Kesulitan sebenarnya kalau untuk kesulitan sih, kalau untuk saya pribadi nggak ada. Alhamdulillah lancar-lancar aja tuh Mas. Alhamdulillah. Untuk evakuasi kemarin karena memang cukup cepat juga kita evakuasi. Dari kita sampai itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit itu korban berhasil kita keluarkan. Oh, Kesulitannya paling mungkin hanya pas pada saat posisinya kan turunan tuh Mas. iya Posisinya betul. turunan. Yang kita khawatirkan takutnya mobil penahan pompanya itu kan nggak kuat pada saat kita tarik Hmm. itu. Hmm. Takutnya malah maju menabrak si Blinding tuh pekerja. jadinya. Itu adalah kekhawatiran sih sebenarnya. Hmm. Itu aja Kekhawatirannya sebenarnya. itu. Nah, Tapi bisa betul. diatasi kan? Artinya bisa diatasi Alhamdulillah. dengan menggunakan Alhamdulillah. stabilisasi, rodanya diganjel, kemudian ditahan. Saya rasa itu udah sempurna banget tuh. Jadi nggak akan Betul. gelinding lagi ke depan kan gitu ya. 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 Nah, nih. Kemudian kelihatannya nih di sini teman-teman berhasil nih. Sebentar, saya cari dulu videonya yang ini saya rasa akhir daripada perjuangan teman-teman nih pada saat berhasil mengeluarkan Betul. apa namanya si korban. Ceritakan Mas Habib. Ya ini setelah korban dapat maksudnya jepitannya dapat terlepas. Kebetulan kami meluncur ke TKP berikut unit ambulan, Mas. Ambulannya Ambulan pemadam Sudin. kebakaran. Betul, ambulan pemadam kebakaran. Di situ ada Mas Toto juga. Saya Ah, koordinasi Mas tapi Toto. iya tuh Mas Toto tuh ada Mas Muiz ya, apa? Aris. Mas Aris ya, Abdul Aris ya. Betul. Ada Mas Toto juga yang luar biasa memang tindakannya pada saat itu. Saya berkoordinasi dengan beliau, katanya
Mas Toto gimana nih korbannya? Kira-kira seperti apa? Akhirnya setelah beliau terangkan, alhamdulillah korbannya tidak mengalami luka yang serius seperti itu Mas. Jadi kita bawa dengan menggunakan LSB. Oke. Jadi Nah, ya tadi kan betul. sempat menggunakan LSB kan, maka sebenarnya dikhawatirkan mengalami cedera tulang belakang ya, gitu ya. Tapi Ya, menurut pengamatan saya sih dari jauh nih, saya kan nggak ke TKP, tapi menurut saya sih cedera tulang belakang itu sepertinya belum terlihat atau mungkin bahkan tidak ada, karena korbannya juga bisa beraktivitas kan ke kiri dan ke kanan betul. gitu kan. Ya, Karena salah satu ciri kalau orang mengalami cedera tulang belakang kan dia mungkin mengalami paralisis atau kelumpuhan lah di beberapa tempat, kemudian mungkin kehilangan kesadaran. Makanya teman-teman pada saat itu tidak juga menggunakan KED ya Mas ya, tidak betul menggunakan sekali. KED, kemudian tidak menggunakan neck collar ya gitu kan, karena memang pada saat melakukan proses apa namanya ekstrikasi tadi tidak diindikasikan adanya cedera tersebut ya Mas ya. Betul, betul sekali Mas. Karena kita juga ngelihat dari gerak tubuh si korban kan bisa diajak bicara, tangannya bisa digerakkan, kepalanya bisa digerakkan, kakinya juga bisa digerakkan. Makanya indikasi tersebut lah yang membuat kita berasumsi wah ini berarti korbannya tidak mengalami cedera tulang belakang seperti itu. Cedera tulang belakang. Jadi Betul. dianggap oleh teman-teman dan tim juga aman kondisinya, jadi bisa lanjut lah untuk dilakukan tindakan lainnya ya. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit ya Mas waktu itu ya? Ya, kemudian setelah itu korban kita rujuk ke Rumah Sakit Adiaksa Mas untuk penanganan lebih lanjut Oh ya, seperti itu. kenapa Nah, memutuskan ke Adiaksa Mas? karena pada saat itu memang yang terdekat yang ada di pikiran kami memang ya rumah sakit itu Adiaksa. Adiaksa, oke. Karena aksesnya juga lumayan mudah, Hmm? dijangkau, dan juga cepat juga seperti itu Mas. Oke, jadi memang rumah sakit Adiaksa yang terdekat ya pada saat itu ya, dan memang juga ya saya rasa lebih lebih tepat lah ke sana karena juga memang di sana juga ada tersedia UGD gitu kan. Betul, Kemudian juga mungkin fasilitasnya juga mumpuni lah untuk di sana. Nah, kemudian betul. pada saat membawa korban tersebut, ada Hmm. mungkin dari perwakilan dari perusahaan atau rekannya atau gimana yang ikut, Mas, waktu itu? Eh, pada saat korban dibawa, kalau tidak salah itu eh, ada rekan korban yang mendampingi sampai di rumah sakit gitu Mas. Oke, jadi ada ya dari pihak, artinya dari pihak korban ada yang mendampingi di sana ya gitu ya. Dan kelihatannya Betul, sih betul sekali. kalau kita lihat di video ini tidak ada masalah ya pada saat melakukan evakuasi korban ke rumah sakit. Artinya pihak rumah sakit juga welcome welcome aja gitu ya. Betul, betul Oke, sekali. jadi nggak ada yang Ah, kendala ya. Oke, betul. siap-siap bos. Luar biasa Mas Afif. Wah, luar biasa ini. Jadi ini pengalaman banget buat kita. Nah, ini bisa kita ceritakan gitu ya. Mas Afif terutama sih yang menceritakan, mewakili lah teman-teman yang lain yang ada di lokasi seperti apa, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bagaimana melakukan sebuah tindakan pertolongan pada korban yang mengalami traffic accident, dan juga Betul. bisa melakukan evakuasi, kemudian ekstrikasi terlebih dahulu lah. Ekstrikasi ya, ilmu rescue-nya kepake ya Mas ya. Alhamdulillah, luar biasa. Berkat didikan dari Bapak ini. Alhamdulillah nih ilmu rescue-nya juga kepake, jadi bisa menyelamatkan lebih banyak orang gitu ya. Saya tidak akan menanyakan terkait kronologis kejadiannya seperti apa. Saya nggak Ya, mengambil itu, saya lebih mengambil bagaimana teman-teman damkar, semuanya teman-teman damkar melakukan sebuah tindakan untuk melakukan ekstrikasi dan penyelamatan korban. Terima kasih Mas Apip sudah siap. berkenan Sama-sama, untuk Mas berbagi Marwanto. pengalaman ke kita semua, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa belajar dari kejadian ini. Ada yang ingin disampaikan Mas Apip? Eh, satu aja. Yang terpenting sebelum kita melakukan evakuasi apapun atau traffic accident atau penanganan apapun, yang terutama adalah A3 Mas Marwanto. Oke, A3. Apa aja tuh Aman Mas Apip diri, A3 nih? aman korban. Ya, Itu aman yang korban. utama. Kalau kita sudah aman, baru kita bisa langkah ke fase yang berikutnya. Seperti itu aja Mas Marto. Oke, ya jadi intinya sebelum kita melakukan tindakan, aman diri dulu nih. Ya, aman diri dulu ya Mas Betul, Apip ya. Ya, betul. menggunakan APD, kita sudah menggunakan APD lah. Teman-teman damkar yang operasional itu sudah menggunakan APD, mulai helm, kacamata dan lain sebagainya. Kemudian aman Ya, lingkungan. Nah, contohnya aman lingkungan tadi adalah menahan ya Mas, menahan mobil betul. menggunakan unit pompa,
kemudian Hmm. membuat ganjelan ya, Betul atau sekali. mengganjel beban tersebut Hmm. supaya tidak bergulir, baru kita Ya, amankan korban. Jadi betul. do no further harm, jangan ada cedera baru selain korban, apalagi Betul. kita sebagai seorang penolong. Baik, terima Betul kasih Mas sekali. Afif, keren banget, asli keren banget, dan mudah-mudahan kita bisa sharing dengan teman-teman Siap, yang siap. lainnya juga. Hari ini juga saya menyaksikan ada seorang ibu-ibu katanya kronologisnya Betul. lagi ngejar anaknya ya, Ya, di lagi nyari sektor anaknya 7, Mas Riyadi. Pak Triadi ya. Beneran Betul. dia mau sharing nih terkait dengan ini nih gitu Iya, kan. iya. Lagi ngejar anaknya nyemplung ke dalam sumur. Tapi Nyemplung ke alhamdulillah dalam sumur. sumurnya nggak dalam dan ibunya masih Sumurnya sadar nggak dan dalam. bisa kita ajak komunikasi. Ah, Kelihatannya seperti itu ya. ya, Oke. Nanti coba saya betul sekali. hubungi Mas Triadi untuk bisa sharing di Edu Damkar. Terima kasih Mas Habib. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Ya, Salam buat sama-sama keluarga. Mas Marwanto. Salam Amin, sehat. amin. Oke, mudah-mudahan sukses terus. Sehat selalu. Amin, amin. Oke. Amin. Baik, terima kasih Mas Siap. Habib. Oke, Sobat Edu Damkar, demikianlah kita sudah mendapatkan pengetahuan, pengalaman, cerita dari Mas Afif dan teman-teman yang kemarin melakukan penyelamatan di daerah Cipayung dengan berkolaborasi dari teman-teman sektor Cipayung, teman-teman sektor Ciracas, dan juga teman-teman dari Matraman. Teman-teman pemadam kebakaran, khususnya pemadam kebakaran Jakarta Timur. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.